sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Divisi 1 dan 2 ada diskusi tematik partisipasi politik warga, dan divisi 3 ada diskusi tematik penegakan hukum pemilu. Bagi yang sudah terdaftar di kelas ini, sudah semua. Kawan-kawan media tidak bisa mulai. Fotografer, biar yang di belakang bisa melihat. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, Pak Muhammad Yusuf, Kepala PPATK, Pak Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI, Pak Pesulung Kodas, Wakil Ketua KPK, dan Pak Adi Irawan, Koordinator Indonesia Corruption Watch. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita sudah kedatangan 4 narasumber dalam diskusi tematik, melanjutkan diskusi yang sebelumnya tadi pagi. Kita bicara tentang berbagai macam isu dan persoalan, khususnya isu-isu yang relevan pasca pemilu. Ini kan menjadi langkah dari masyarakat sipil untuk membangun konsolidasi dan membangun sinergisitas antara lembaga penegak hukum, government, dan lembaga-lembaga yang juga punya concern terkait dengan pemilu, demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Bapak yang saya hormati, karena waktu kita sangat terbatas sekali, sudah ada sekitar lebih kurang 90 menit, dan Pak Ho minta lebih dulu karena ada kegiatan lain. Jadi barangkali kita bisa lebih berdialog saja, dan nanti juga pasti teman-teman dari yang datang selaku peserta dialog hari ini, pertemuan CSO ini juga pasti punya banyak suara-suara yang juga mau disampaikan kepada KPK dan juga kepada PPATK, juga termasuk Pak Ahok sendiri dari perspektif pemerintah. Saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan saja untuk memancing diskusi kita pada hari ini, karena keberadaan KPK dan PPATK juga termasuk pemerintahan menjadi kunci penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depan. Saya mau tanya dulu dari perspektif Pak Ahok sebagai Gubernur DKI. Pak Ahok kan sudah melalui banyak sekali tahapan-tahapan jenjang pemerintahan, mulai dari Bupati Belitung, kemudian juga anggota Komisi 2 DPR RI, dan sekarang Gubernur DKI. Sepanjang perjalanan tersebut, bagaimana pandangan Pak Ahok secara singkat kualitas demokrasi kita? Apakah bergerak lebih maju atau bergerak lebih mundur dalam beberapa bulan? Ya, secara kesempatan politik kita tuh bergerak maju, tetapi sayang perangkat yang dipakai ini dikebiri. Misal contoh, kita sudah punya undang-undang hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Nah, saya selalu menyerukan itu. Persoalan kita hari ini, lapangan tanding kita untuk dipilih rakyat ini tidak rata. Bagaimana orang yang jujur, aktivis, tokoh masyarakat yang jujur yang baik diadu dengan mantan koruptor atau koruptor, atau orang dicukongin oleh cukong. Ini tidak rata pertandingannya itu. Nah, makanya saya mengusulkan berapa kali harusnya undang-undang pemilu kada itu harus direvisi, mesti memasukkan ini. Kalau sekarang saya udah ikut dari DPRD, dari Bupati, DPR RI sampai ke Wagub kemarin itu saya hanya mendaftarkan LHKPN kepada KPK. Itu KPK itu hanya berhak mencocokkan jumlah harta saya, tidak pernah bisa menanyakan kenapa Anda punya harta begitu banyak. Nah, itulah yang menurut saya akar semua permasalahan. Hasil demokrasi kita tidak sejalan, tidak sama dengan kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang satu kelemahan di situ. Saya pikir kalau ini bisa diperbaiki, ini akan membuat, tapi juga bisa sebuah rekonsiliasi nasional. Artinya gimana? Kalau Anda yang mantan koruptor, yang duitnya nggak jelas, Anda nggak usah ikut gitu loh. Anda bisa ikut, biarkan lapangan tanding ini jadi rata. Nah, konsep itu yang saya selalu tawarkan dari saya Bupati, Komisi 2 sampai ke waktu kemarin. Itu yang saya tawarkan. Harus berani gitu buktikan itu, baru rata. Keywordnya illicit enrichment sebenarnya. Ada kekayaan yang di luar yang haram, yang gelap.
dan illegal income yang dimiliki oleh kandidat-kandidat. Orang bisa dibuat kira-kira, mungkin dari KPK bikin sebuah list kira-kira, kalau kamu bayar pajak sekian, penghasilan sekian, biaya hidup sekian, harta kamu kira-kira bisa sekian. Kalau harta yang naik karena harga tanah naik NJOP itu bisa dihitung. Kalau Anda mengatakan tiba-tiba saya punya cash, saya menjual tanah saya, ya nggak apa-apa. Tanah Anda dijual di atas NJOP kan ada bayar pajak juga 5% dari pajak final. Ya tetap bisa kita telusuri sebetulnya. Oke, kalau dikaitkan dengan pesta demokrasi tahun depan, ada sekitar 204 pemilihan kepala daerah yang akan dilakukan. Seberapa yakin Pak Ahok akan melahirkan kepala-kepala daerah yang progresif gitu? Nah itu yang saya suka bercanda sama Pak Jokowi sebelum jadi presiden. Saya katakan kalau ngarep gitu ya, kita kan kalau pidatonya Bung Karno gitu ya, namanya Ekasila kita kan di kongres-kongres kita gotong royong gitu. Makanya kita beda dengan Amerika, demokrasi kita. Kalau di Amerika ada hak veto presiden dan DPR-nya, DPR ada 2. Kita tidak. Yang kita mengenal itu harus presiden dan DPR melahirkan undang-undang. Ini berbeda kita berbeda dengan demokrasi Amerika. Kita jauh, ini ngomong sombong kita ada orang bangsa Indonesia begitu, kita sombong kita lebih bagus betul. Kamu dipikirin. Kita ada unsur gotong royongnya tuh kan. Jadi nggak benar tuh KMP, KIH itu nggak dikenal itu di dalam konstitusi kita tuh nggak ada cerita itu. Nah harusnya sekarang presiden, tapi lebih, karena kita juga ada presidensialnya, dia bisa keluarkan Perpu. Perpu berlaku 1 tahun. Harusnya sebelum menjelang 2015 ini keluarkan Perpu pemilu kada itu dicantumkan tadi KPK semua berhak meriksa. Kalau tidak sesuai dengan pajak yang Anda bayar, masalahnya Anda tidak boleh mencalonkan diri. Biar rata lapangan tandingnya. Kalau tidak repot, kasihan PNS yang jujur, tokoh masyarakat yang jujur, aktivis yang jujur nggak bisa bertanding. Karena rakyat kita ini lebih dari 50% penghasilannya itu kalau disurvei beneran ya di bawah kebutuhan hidup layak atau UMP. Lebih rendah dari UMP. UMP kita kan hanya buat single. Jadi kalau kita pakai UMP sebagai atau kebutuhan hidup layak sebelum UMP menjadi standar garis kemiskinan, maka bangsa Indonesia itu di atas 50% miskin. Kita sekarang kenapa bilang miskinnya cuma 3%, 10%? Karena gunakan 2.500 kalori yang dikonversikan ke uang hanya 347.500. Itu masalah kita. Jadi saya pikir kalau masalah itu dikasih 50.000 ya bisa goyang-goyang nih. Apalagi juga kalau golput juga tidak jadi pemenangnya. Semakin golput makin baik. Tapi kadang-kadang kita berusaha membuat orang tidak ada pilihan. Yang bisa membuat orang tidak ada pilihan pasti orang punya duit untuk ngatur. Nah sistemnya sudah dilakukan. Nah bagaimana anak mantan koruptor ikut mencalonkan diri? Nggak apa-apa. Tapi setelah itu ada pembuktian illicit enrichment tadi. Siapapun mau jadi pejabat harus bisa membuktikan ini. Nah baru kita bisa masuk ke era yang benar-benar membuat kita jadi hebat. Oke, Pak Ahok kan mantan orang partai kalau boleh kita bilang seperti itu. Sekarang mencoba membangun demokrasi tanpa kehadiran partai, walaupun itu hanya sekedar sindiran kepada partai politik. Kira-kira apa kritik Pak Ahok? Karena pasti pilkada ke depan 2015 akan dipenuhi oleh partai politik. Apa kritik terbesar Pak Ahok terhadap keberadaan partai politik kita dalam beberapa tahun belakangan? Partai kita tuh nggak pernah mendidik rakyat untuk memilih yang benar. Selain tidak pernah mendidik rakyat untuk bayar iuran, yang ada terjadi itu transaksional sebetulnya. Saya pernah jadi sekjen partai loh, partai PIB. Saya keluar juga karena masalah pilkada itu semua hubungan transaksi. Bahkan waktu saya jadi calon gubernur Babel, partai saya sendiri pun tidak minta uang, tapi dia minta seluruh struktur partai di tingkat kabupaten dilengkapi kantornya. Sama aja. Ini sama aja. Nah itu yang masalah di kita. Jadi bayar belakangan ya, bukan bayar di awal kira-kira gitu. Di awal juga struktur sama. Janji di awal cuma ya memang itu persoalan kita. Jadi saya pikir kalau kita berani tegaskan seperti ini, tapi harus saya hargai. Akhirnya ada satu partai Gerindra yang menawarkan saya nyalon tanpa dibayar di DKI. Walaupun dia nggak bisa nyalonkan saya juga sebetulnya, hanya 6 kursi. Dengan resiko saya dipecat di DPR RI. Ya mungkin dia pengen dapat nama,
cuma dipancingin seperti itu, tapi Anda nggak dapat. Terakhir juga nggak mau nyalonkan nama saya juga, nama Deddy Miswar waktu itu. Jokowi dan Deddy Miswar, bukan saya sebetulnya. Cuma pasti Bu Mega aja nggak tahu pikirannya gimana, Bu Mega putusin saya gitu. Saya udah mau dipecat. Nah itu aja, saya nggak tahu apa dia memang baik hati tambah banyak atau hanya sekedar merasa dengan mencalonkan saya mendapat positif poin. Berarti saya juga bayar, sebenarnya bayar dengan dipecat Golkar dari DPR RI dengan menerima pengusungan dari Gerindra sebetulnya. Nah ini jadi tergantung, kalau dihitung gaji 2,5 tahun di DPR RI ada bayar juga kira-kira. Iya. Itu juga bisa berdebat kita. Nah sebelum saya ke Pak Busro, selaku pimpinan KPK, di sini Pak Ahok banyak sekali kawan-kawan yang memantau pemilu 2014. Agenda politik kita akan juga banyak terjadi di 2015 mendatang. Kira-kira kontribusi dan partisipasi seperti apa yang kira-kira ada di pikiran Pak Ahok bisa disinergikan antara kandidat baik dengan masyarakat sipil yang kemudian juga berkontribusi di dalam pemilu nanti? Ini saya agak susah jawabnya, jadi saya bilang agak pesimis, jadi saudara-saudara tersinggung. Saya hanya berpikir, rakyat itu susah mau dididik jumlahnya, karena butuh waktu. Seperti itu. Nah minimal sekarang kalau kita menjamin tidak ada kecurangan saja dengan sistem teknologi begitu baik, Anda bisa foto, bisa kirim, itu yang saya selalu ngomong di Komisi 2. Karena pengalaman saya selamat masuk DPR RI karena difilmin waktu hitung suara. Si oknum KPUD-nya nggak berani main, tapi yang daerah yang nggak saya filmin berubah suara saya. Ini waktu pemilu 2014. Itu bayangin di Kabupaten Belitung kalau tidak salah kira-kira kita satu kecamatan saja dihitung, saya sudah dapat 5.000 apa 6.000 suara gitu. Saya lupa berapa gitu. Apa ini kecamatan yang lain? Kan itu dapat 8.000 berapa ribu suara. Begitu dihitung direkap, saya tinggal 6.000 seluruh kabupaten. Yang melonjak itu siapa? Yang rekan separtai saya yang tiba-tiba melejit. Benar nggak kenal dia? Nah, saya di Bangka, di Pulau Bangka, semua TPS saya kalah. Tapi cuma saya satu-satunya calon yang suaranya sama dibagi semua. Nah, saya bisa masuk ke DPR RI gara-gara bikin film saya Fight Like Ahok itu. Dia si kameramen bolak-balik ke tengah kota, begitu kecil, dia shoot, pengen ngambil euforia orang begitu sebutin nama saya. Rupanya film itu yang menolong saya. Tidak berani diubah surat itu. Nah, makanya 2010 ketika adik saya calon bupati, saya lepaskan banyak sekali kamera untuk saya videokan dan foto semua proses perhitungan suara. Dan itu pun KPPS-nya itu tidak mau tulis di form C6 atau berapa. Tidak mau ditulis TPS berapa. Jadi kalau kita foto, percuma, tidak ada TPS-nya. Cuma untung saya anggota DPR RI Komisi 2, saya pulang. Kemudian Bawaslu juga pulang ke Belitung waktu itu. Saya tanya, masih berani gitu kan saya. Ini orang sekampung nih, lurahnya, kadesnya masih berani begini. Bapak tidak boleh masuk. Begitu loh. Bapak tidak boleh masuk ke dalam, tidak boleh ngatur-ngatur kami. Kalau aku Komisi 2 kan, apa lu bilang? Saya datangnya bukan orang Belitung nih, saya datang sebagai Komisi 2 DPR RI. Kalau kamu nggak kasih saya masuk kan, lihat kecurangan kalian, saya hajar kamu saya. Baru dia takut kan, baru saya fotoin, tulisin, kayaknya suaranya tidak berubah. Cuma ada satu kecamatan, itu juga, ini permainan saya sudah pengalaman. Sampai jam 9 diantar ke rumah hasil rekap. Ini pengalaman saya di Bangka Belitung pemilu tahun 2012. Semua saksi saya hampir semua ditembak tak kembali. Saksi dibayar 200.000. Kalau yang bayar satu berita acara 1 juta 2 juta dijual lah kira-kira. Tidak bisa diganti. Kenapa? KPUD-nya juga oknumnya mungkin ikut main, nggak pernah ada laporkan yang benar. Nggak kembali. Begitu sampai selesai nggak kembali. Habisnya uang itu banyak. Itu saya calon gubernur dulu di Bangka Belitung. Saya tahu persis cara curang terus itu. Jadi adik saya di mana? Saya telepon. Kenapa nggak diantar? Ini semua berkas. Hujan kan ada mobil. Ngilang nggak tahu kemana.
Terus saya SMS handphone cuma mati. Lalu saya ngomong sama teman-teman yang bisa terima, kasih tahu dia saya kirim polisi hidup. Dia jangan seret. Baru dia keluar, itu suara agak beda sedikit aja. Itu pengalaman saya nggak bisa berani menuduh. Terus saya minta sama KPUD, kenapa hasil pemilihan tidak diumumkan? Yang aslinya ini loh belangkonya. Boleh masing-masing, ini rahasia belangko asli, masing-masing boleh acak ngambil. Karena waktu saya calon gubernur, saya sampai jam 2 hitung sampai jam 7 malam. Denny JA nggak berani ada quick count di Metro TV. Satu-satu pilkada hanya di Bangka Belitung. Tidak berani lakukan. Kenapa? Sampai jam 7 malam polisi di dalam lapor sama saya, bos menang tipis 7.000. Polisi nggak boleh jadi saksi, menang 7.000, mati lampu, jam 11 malam nyala lampu, dia tambah 21.000 di KPUD. Kami nggak boleh tanda tangan, nggak boleh protes, jadi saya kalah 14.800. Di situ saya menuntut KPUD, tolong saya mau lihat kertasnya yang mana asli atau tidak. Tidak boleh. Tapi di Jolimin ini jadi gubernur DKI lumayan, itu nasib. Itu setara membalik nasib. Ini udah urusan libatkan yang di atas susah kita. Iya. Ada logikanya nggak bisa. Perkara yang di atas. Saya ke Pak Busro Kodas. Pak Busro, saya mau tahu dulu kira-kira apa tanggapan Pak Busro terkait dengan komposisi baik eksekutif atau legislatif yang lahir dari pemilu 2014 yang lalu baru selesai, khususnya terkait dengan hasil pemilu legislatif. Apakah ini kira-kira menurut KPK menggembirakan, akan membuat kerja-kerja KPK lebih mudah ke depan, atau justru kemudian menjadi tantangan baru bagi KPK? Silakan. Ya, hadirin sekalian yang saya hormati, menjawab pertanyaan itu saya harus mengaitkan dengan tema ini. Ini kan peran masyarakat sipil untuk penguatan demokrasi. Demokrasi dalam sebuah negara Republik Indonesia yang sudah di-state secara formal, ada di dokumen otentik Undang-Undang Dasar, negara kita itu negara berdasarkan hukum, the rule of law. Pilar negara hukum itu, 1, demokrasi, 2, penegakan hak asasi manusia. 2 pilar ini harusnya itu kemudian diimplementasikan dalam semua proses politik, termasuk politik legislasi. Politik legislasi termasuk di dalam membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem kepolitikan kita, termasuk salah satunya pemilu, pilkada, dan sebagainya. Nah, kita lihat sekarang, apakah undang-undang kepolitikan yang ada sekarang ini mencerminkan hakikat negara hukum atau tidak? Apakah melahirkan demokrasi yang otentik atau tidak? Menurut saya tidak. Dia melahirkan proses politik yang ada sekarang ini, melahirkan demokrasi yang prosedural, itu pun prosedural yang cacat. Lalu di bidang penegakan HAM kita lihat kajian, kemudian riset di lapangan, kemudian advokasi KPK di bidang pencegahan terhadap 12 provinsi yang di situ ada sektor tambang yang besar sekali nilainya. Itu ada 400 izin usaha tambang yang bermasalah. 1. Kemudian yang kedua, sebagian besar yang menikmati izin usaha tambang itu asing. Dalam konteks ini kita tidak anti asing, tetapi ketika asing kemudian difasilitasi sedemikian rupa lalu mengakibatkan rontoknya negara hukum, demokrasi menjadi kamuflase, jalim server saja, maka itu menjadi fakta bahwa negara kita itu sekarang sedang dalam proses penggerusan demokrasi. Gerus terus. Pemilu 2009 itu menghasilkan DPR yang kemarin barusan menyelesaikan tugasnya. Kita tahu bagaimana plus minus DPR yang kemarin itu, atau 10 tahun yang lalu, 2 kali 2009 masuk Pak Ahok juga berarti. Ya. Itu korupsi tidak bisa dilepaskan dengan kajian-kajian yang kami temukan termasuk di sektor minerba. Misalnya di sektor minerba itu
Ada perusahaan tambang, korporasi-korporasi itu yang memperoleh keuntungan begitu besar tapi tidak mau bayar pajak sehingga kerugian keuangan negara 22 triliun. Karena kerugian di sektor pajak ini begitu besar akibat tidak ada NPWP untuk kurang lebih 4.000 pemegang IUP itu, maka KPK men-trigger Dirjen Pajak, Dirjen Minerba. Kemudian kita ngajak ke Kementerian Lingkungan Hidup, Kemendagri, Kementerian Keuangan dan seterusnya. Nah, kemudian dari kajian yang kami paparkan itu, Dirjen Minerba memasang target ada pemasukan 16,7 triliun di tahun 2014. Kami merespon itu bersama-sama Menteri tadi. Hasilnya spektakuler. Target 16,7 tadi bisa bersama-sama kita masukkan sehingga ketemu angka 28,4 triliun rupiah dalam 2014. Itu artinya apa? Ini maknanya bahwa di sektor pengelolaan sumber daya alam itu terjadi pembocoran-pembocoran, dan pembocoran ini bagian dari disfungsionalisasi demokrasi, di mana demokrasi itu kita tafsirkan rakyat yang di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar dinyatakan sebagai subjek hukum yang berdaulat, itu tidak bisa memperoleh kenikmatan dari pengelolaan sumber daya alam itu. Pertanyaannya, di mana DPR daerah? Di mana DPR pusat? Ini pertanyaan, masuk pada intinya. Yang disampaikan Pak Ahok tadi itu ekses saja, ekses belaka dari sebuah sistem politik yang aturan-aturannya tidak based on pada konstitusionalisme, konstitusionalitas, tidak based on pada demokratisasi, dan tidak based on pada human right. Akibatnya seperti sekarang ini terjadi proses-proses menciderai demokrasi, hak-hak rakyat di bidang sipil politik, sehingga yang menang pemilu, pilkada dan seterusnya itu seperti yang digambarkan tadi, yang punya duit atau yang memiliki ikatan-ikatan primordial patron klien dengan elit parpol. Jadi siapa yang mau menghambakan diri pada elit parpol menang dia atau pakai duit. Saya menangkap ini, Pak. Kalau dari penjelasan Pak Busro tadi, KPK membidik sektor migas dan kemudian sumber daya alam tidak hanya state loss dan potensial state income yang sangat besar dari sektor itu, tapi juga punya relasi dengan dunia politik. Nah, seberapa besar sektor-sektor, karena pemilik migas dan pemilik sumber daya alam juga banyak elit partai politik yang terlibat di dalamnya. Nah, seberapa besar kemudian sektor ini mempengaruhi proses-proses politik kita sehingga lahir kepala daerah dengan proses yang tidak setara yang disampaikan oleh Pak Ahok. Jadi politik di Indonesia itu, politik praktis ya maksud saya, itu tidak bisa dilepaskan dan bahkan bergantung kepada kekuatan market. Siapa yang menguasai market, menguasai pasar, dia bisa mempengaruhi parpol. Ketika mempengaruhi parpol di level daerah, maka kepala-kepala daerah tingkat 2 itu pemegang otoritas untuk mengeluarkan IUP tadi. Dari sudut sini aja ATM itu tidak harus ke pusat, cukup menguasai beberapa kepala daerah yang di situ ada sumber-sumber tambang yang luar biasa kekayaannya. Uangnya nggak berseri. Iya. Nah, jadi di sini maka persoalannya adalah demokrasi itu kan bukan terminologi Indonesia, terminologi universal, sehingga ketika kita mengangkat tema ini tema negara-negara yang harus menghargai demokrasi. Tapi kita lihat saja sekarang, kan tidak semua negara itu juga konsekuen menjalankan etika demokrasi atau demokrasi yang berkeadaban, yang beretika. Sehingga demokrasi lebih banyak jadi terminologi itu untuk menghajar bangsa lain, tapi dengan cara yang tidak demokratis. Nah, di Indonesia sebagai negara berkembang itu seharusnya sudah cukup lah, 69 tahun itu belajar dari masa-masa lalunya. Sekarang kita kembali, dan kembali itu artinya kekuatan masyarakat sipil jadi alternasi. Ketika teman-teman di DPR pusat maupun di daerah-daerah itu ya, dia lahir dari proses-proses politik yang sebagian itu melalui money politik. Ketika meraih jabatan-jabatan dengan praktek
money politik itu yang terjadi adalah politik transaksional. Sekaligus di situ terjadi korupsi demokrasi, korupsi konstitusi. Kasus Akil Mokhtar itu korupsi konstitusi, begitu parah. Tetapi ketika masyarakat sipil di daerah-daerah datang, ya, termasuk beberapa daerah dari negara-negara asing datang, itu kan kita yang ada di luar ini concern bagaimana demokrasi ini kita kuatkan. Satu-satunya jalan kami demokrasi yang otentik, yang based on pada people empowering, people education, people advocacy, dan sejenisnya. Kalau itu tidak, maka demokrasi hanya dari terminologi yang dimonopoli oleh elit. Betul, saya setuju sekali, Pak. Cuman kalau kita lihat dan kaitkan dengan realitas hari ini, kuatnya oligarki di partai politik, apalagi kemudian muncul koalisi-koalisian, ada koalisi Merah Putih dan kemudian juga koalisi Indonesia Hebat, pada akhirnya kan memunculkan oligarki di parpol. Sementara parpol bukanlah entitas, maksud saya ketua umum partai politik bukanlah entitas penyelenggara negara yang bisa dikriminalisasi dengan undang-undang tipikor. Mereka kemudian menggerakkan organ-organ mereka di level eksekutif dan khususnya di level legislatif. Ini kan tantangan besar bagi KPK. KPK tidak bisa menggerakkan atau menjerat mereka, padahal mereka melakukan trading influence, perdagangan pengaruh. Ada manfaat yang diterima di situ. Nah, ini tantangan besar bagi KPK. Bagaimana KPK memecahkan persoalan ini? Ada dua kewenangan utama KPK, penindakan dan pencegahan. Dua kewenangan ini kami buat satu kebijakan, yaitu dengan pola integratif. Kasus penindakan kita analisis, dari analisisnya kemudian kita buat desain konsep untuk memperkaya strategi pencegahan. Yang tadi saya sampaikan di sektor minerba tadi, kalau kami tidak melakukan pencegahan, berapa bupati wali kota yang mengeluarkan UUP itu nanti terpaksa menjadi pasiennya Polda, Kajati, atau langsung pasiennya KPK. Itu kami cegah. Di samping itu berhasil mencegah itu, ada pemasukan uang. Ini pencegahan yang integratif dengan penindakan. Tapi itu tidak cukup. Lalu strategi apa yang bisa menjadi faktor komplementer? Dan tidak ada lain kecuali seperti yang dilakukan oleh KPK. Roadmap KPK itu memosisikan KPK ini dalam posisi yang proporsional dengan kementerian lembaga negara dan organisasi pemerintah pusat daerah, satu. Yang kedua, roadmap KPK, peta jalan KPK itu menempatkan KPK dalam posisi yang proporsional, fungsional, strategik dengan CSO. Mengapa CSO? Karena dia represent of demokrasi. Banyak aspirasi rakyat sekarang ini justru lebih banyak disalurkan, diadvokasi oleh NGO-NGO daripada teman-teman di DPR misalnya. Nah, oleh karena itu penguatan masyarakat itu menjadi agenda KPK. Hampir semua kegiatan KPK di daerah selalu kita memosisikan unsur masyarakat sipil itu untuk menjadi pembicara, bukan pendengar. Kemudian kita minta untuk membuat tema-tema tertentu mengkritisi pembangunan di daerah. Nah, mengapa pembangunan daerah? Karena hasil riset KPK dengan BPKP seluruh Indonesia menemukan persoalan intransparansi tata kelola pemerintah daerah di semua 33 provinsi. Di sektor satu, ketahanan pangan, dua, ketahanan energi, ketiga, revenue, dan yang keempat, infrastruktur. Ada satu kabupaten, ketika saya tanya bupatinya, Pak, program Bapak selaku bupati apa? Membangun tol. Langsung tangan saya gatel. Lalu membuat orator sedikit. Kemudian saya tanya, apakah pembuatan tol itu sudah sesuai dengan studi kelayakan yang reasonable? Kalau reasonable, maka pertanyaannya, yang akan memperoleh kemanfaatan dari tol itu siapa? Rakyat atau kapital-kapital ini? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada problem pertanian nggak di sini? Problem petani nggak? Ada apa? Apa misalnya irigasi? Nah, mengapa bukan irigasi yang diberi prioritas, bahkan tol? Saya minta ini Bapak pikirkan ulang. Nah, Bupati itu jawab, Pak, mohon maaf Pak, ini warisan Bupati yang lama. Kami hanya melanjutkan, tapi kita minta Bapak silakan. Ini negara hukum, wilayahnya demokrasi.
bagaimana demokrasi ditafsirkan secara substantif dan implementatif sehingga semua kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu bisa diakses economic justice, kemudian political justice itu kan harus bisa diakses oleh masyarakat. Ini beberapa daerah enggak. Kalau soal DKI kira-kira gimana Pak? DKI kita sudah berapa kali ya? Kita 2-3 kali ke sana. Nah, ya waktu kita sama ICW juga ya. Waktu itu Pak Ahok masih wakil gubernur, itu Pak Ahok waktu itu buka sebentar terus keluar dari ruangan. Tapi untuk acara yang lain maksud saya. Dan itu tidak mengurangi acara itu kan. Nah, kita tahu bahwa DKI ini bagaimana menjadi role model pembangunan di kota metropolitan, tetapi yang ramah dengan demokrasi itu seperti apa? Sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan yang nanti oleh publik dinilai ini marginalisasi kelompok masyarakat yang sudah marginal sebelumnya. Tapi yang terjadi adalah bagaimana metropolitan tapi berwajah yang kemanusiaan yang berkeadaban seperti apa, tidak mengurangi pemenang-pemenang atau hak dari kekuatan-kekuatan modal secara proporsional. Nah itu memang suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri sama sekali. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Saya geser ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, flashback ke belakang sedikit Pak Yusuf. Di Undang-Undang Pemilu dan kemudian juga PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, kita kan punya desain baru bahwa masing-masing calon anggota legislatif punya partai politik caleg itu mempunyai RKDK, rekening khusus dana kampanye. Dan transaksi yang didorong adalah transaksi bersifat non tunai atau melalui jasa perbankan. Nah, dalam catatan Pak Yusuf selaku Kepala PPDK, apakah RKDK, rekening khusus dana kampanye yang dibentuk ini efektif untuk menunjukkan realitas belanja kampanye yang sesungguhnya atau hanya formalitas belanja saja? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya melihat sebenarnya berangkat dari morality. Jadi dibangun suatu sistem mereka tidak taat. Kalau di rekening parpol itu semua bagus. Tapi catatan PPATK 2002 sampai dengan 2014, ini bayangkan jumlah transaksi tunai yang setiap hari at least 500 juta orang gas ya, itu untuk individu 92.000 triliun yang pernah terjadi di PPATK. Kalau korporasi itu sudah 2 juta triliun. Impossible kalau seperti rumahnya Pak Gubernur, buat misalnya Pak mau transfer atau cash, pasti transfer ya. Ya kan, kalau cash bisa uang palsu, capek ngitungnya, bayar rampok, tapi ini masih cash ini. Untuk apa? Nah, penyuapan, gratifikasi, pemerasan. Ini yang kelihatan. Nah, kami seperti kata Pak Gubernur tadi, kita sudah buat RUU tentang pembatasan transaksi tunai. Ini sudah di Kumham. Saya berharap yang kedua, willingness kita perlu dibangun. Pada saat kami membuat Undang-Undang 2010 meminta supaya KPK diberi kewenangan penyidikan dan penuntutan TPPU, bukan main pertentangannya. Sampai saya diancam untuk dipolisikan. Ini fakta. Padahal negeri ini butuh satu lembaga yang punya kewenangan dalam rangka mengakses terkait penjahat ini kan. Itu yang kedua, willingness. Yang ketiga, saya melihat bahwa dari semula mereka ini orang-orang yang tidak baik. Waktu saya aktif DKI, hampir semua pejabat DKI itu masuk penjara oleh saya. Pengadaan kali kabinet anti api. Yang mengusulkan siapa? Oknum Ketua Komisi di DPRD. Kepala Biro juga sama saya, tapi sama DPRD takut, tidak berani ya. Ngomong aja Pak, saya bilang enggak. Nah ini kelamaan seperti ini sejak awal mereka duduk di situ bukan dalam rangka menjadi wakil rakyat yang baik, mencari keuntungan, sifat giginya, baik untuk pribadi ataupun parpolnya. Nah, saya berharap suatu saat KPK perlu juga menjadikan parpol Badan Hukum sebagai terdakwa juga, supaya ada efek pembelajaran. Ya, kenapa? Karena tadi rata-rata orang-orang temuan PPATK, ini mohon maaf, oknum anggota bangga paling banyak yang kirim pada Pak Busro. Mulai dari miliaran sampai dengan almost 1 triliun. Impossible yang begini.
Nah kemudian apa bukti lagi? Kasus yang di Batam yang membongkar 1,3 triliun, perempuan usia 36 tahun, setiap hari almost every day masukkan 800.000 Singapura dolar sampai 1,6 juta Singapura dolar. Pecahan uangnya adalah 1.000 Singapura dolar, Pak. Nah ini kurang lebih saya katakan bagaimana negeri asing merespon usulan PPATK. Saya datang ke Astro, itu PPATK Singapura, Pak. Specialist Report Office of Singapore. Saya katakan kepada mereka, kami temukan ada uang 10 ribuan Singapura dolar di kasus Gayus, di kasus ini. Dia keluarkan Pak edaran resmi 1 Oktober tidak boleh lagi beredar uang 10 ribuan Singapura. Nah kalau Singapura berani, kenapa kita tidak juga? OJK atau gubernur memberikan larangan tidak boleh bank mengeluarkan 1 juta cash. Tidak salah kan? Bocorannya berapa limit? Kalau yang di RUU, ya, kita memberikan transaksi 50-100. Jadi 50 juta ke atas terus dilakukan. Harus dilakukan. Nah ini faktor willingness baik di kalangan pemerintahan, DPR, RI, parlemen atau kita sendiri, ini perlu dibangun. Kalau kita tetap menunggu mereka makin pintar. Nah, kemudian kita coba sekarang. Kan saya mengasumsikan bahwa uang yang kas itu cenderung tidak bayar pajak. Karena sebenarnya di bawah tanah 33 temuan PPATK kita kirim pada pajak kemarin, cuma 33 berhasil keluar SKP pajaknya 2,6 triliun. Real masuk kas negara 1,4 triliun. Nah saya berharap tekad pajak itu perlu dibantu oleh semua unsur stakeholder termasuk polisi, jaksa dan KPK. Kemudian yang terakhir, saya berharap ini kan momen yang baik kita menata langkah ke depan. Kita sedang buat RUU Infrastruktur naik, udah jadi di DPR. Kita sudah buat juga tentang undang-undang perampasan aset yang saya kata Pak Gubernur tadi tentang unexplained wealth, itu dibangun di situ. Kalau ini bisa kita gelontorkan, saya yakin kita akan baik. Nah Pak Gubernur ini, saya kritisi Pak Gubernur ini. DKI itu APD-nya APBD hampir 70 triliun. Ya, kementerian itu nggak susah itu loh. Tapi untuk jadi menteri dimintakan PPATK, bersih nggak orang ini? Mesti pejabat DKI juga dimintakan PPATK, bersih nggak orang ini? Nah ini tuh. Tadi baru saya tanganin surat kepada KPK dan PPATK untuk memeriksa seluruh pejabat eselon 1 dan eselon 2. Karena itu juga saya lagi minta kepada Badan Penanaman Modal Promosi Daerah untuk mengirimkan nama-nama seluruh direksi BUMD DKI yang kita kuasai mayoritas untuk diperiksa oleh KPK dan PPATK juga, bersih atau tidak. Kita saya usul Bapak kan 50 juta. Kami tahun depan DKI tidak boleh menarik uang lebih dari 25 juta. Tahun ini 100. Jadi semua harus non cash. 25 juta. Ya. Jadi yang kedua Pak Gubernur, ini sudah modus para koruptor dan pelaku pencucian itu tidak menyimpan uang di pribadinya. Jadi perlu juga data anak istrinya. Karena kita pernah temukan ada pejabat nyimpan uang itu di ajudannya, di banggabunya, anaknya seperti itu, di akhir motor misalnya pada istrinya. Nah kalau ini bisa kita gelontorkan, saya kira apa yang diwakilkan Pak Gubernur Pak Busro minimal bisa dikurangi. Nah yang paling penting ya itu pada komitmen, saya kira itu. Terkait dengan komitmen, saya coba buka portal PPATK. Di situ kan ada pengaduan dari publik. Ada nggak pengaduan dari publik yang masuk selama pemilu soal laporan transaksi yang mencurigakan dan segala macam? Yang ada itu laporan setelah yang sebelum terjadi. Jadi kita terdengar dari banyak seperti itu. Pada saat proses awal tidak, tapi data PPATK begini, yang muncul di data kami H-1 sebelum tahun pemilu, itu transaksi menikah. Pada saat tahun pemilu juga menikah. Kemudian H+1 meningkat. Jadi asumsinya pada saat mau proses pemilu mereka mau punya dana. Mungkin sponsor itu mengasih, kan transaksi meningkat. Kemudian pada saat tahunnya itu terjadi persidangan pajak. Ini kan terjadi peningkatan pajak. Ya. Bagaimana KPK kemudian memilah, oh ini transaksi yang berkaitan dengan aktivitas politik, ini yang berkaitan dengan aktivitas bisnis? Nah ini yang kami katakan, kami kesulitan karena kadang-kadang yang pakai punya terbang itu bukan yang bersangkutan.
ada kaki tangan yang dibangun. Nah, sehingga salah satu obat untuk menghindari itu perlu pembatasan transaksi tunai, seperti di Latvia, di Belgia, di Meksiko, maka negara lain. Oke, saya ke Mas Ade. Mas Ade, karena waktu juga mepet, IJW kan melakukan pemantauan di 15 provinsi kemarin terkait dengan pemilu legislatif dan juga pemilu. Kira-kira apa konklusi IJW terhadap pola korupsi dan politik uang yang dilakukan selama pemilu legislatif lalu dan juga pilpres yang lalu? Adakah fenomena berbeda dengan pemilu 2009 atau 2004 sebelumnya? Iya, pertama temuan IJW mengkonfirmasi apa yang tadi dijelaskan Pak Basuki maupun Pak Busro, gitu ya. Kalau dari sisi temuan, IJW memantau 2 pemilu legislatif dan yang kedua pemilu presiden. Untuk pemilu legislatif, kalau ditanya politik uang, ya jawabannya simpel, brutal, gitu ya. Kalau ditanya brutal, indikatornya apa? 2. Pertama dari sisi kuantitas. Dari sisi kuantitas, jumlah laporan politik uang, transaksi politik uang itu bertambah banyak, ya, beberapa kali lipat. Yang kedua dari sisi kualitas, modusnya pun mulai banyak perbaikan, gitu ya. Kalau dulu politik uang hanya kita kenal misalnya serangan fajar, sekarang sudah ada serangan duha, ada serangan zuhur, bahkan ada serangan maghrib. Jadi 5 waktu sholat ini bias agama nih. Saya nggak tahu ibadah yang lain. Kalau saya yang ngomong baru nggak boleh Pak, kalau ini boleh Pak. Kalau saya bisa demo Pak. Sama saja, kan dia bukan serangan subuh, serangan fajar. Iya. Iya, fajar. Serangan fajar. Jadi kalau dulu ya transaksinya cash langsung, gitu ya, kandidat atau food broker datang, gitu ya. Kandidat atau umumnya food broker yang datang kepada pemilih. Tapi sekarang food brokernya bisa macam-macam, bisa pakai mekanisme kayak seperti MLM. Jadi food broker memperlihatkan kepada si kandidat bahwa di TPS A, TPS B pemilihnya sesuai dengan yang dia janjikan, baru diberikan uang. Nah ini yang saya katakan sebagai perbaikan modus. Selain itu temuan yang lain, dan ini yang paling mengkhawatirkan, ini bukan cuma beli suara gitu ya, di 2014 ini vote buying, tapi jual suara, fenomena jual suara. Jadi bagaimana pemilih mendatangi rumah-rumah kandidat. Kalau di beberapa media ada kampung yang kemudian menawarkan diri kami siap menerima serangan fajar, gitu ya. Di lokus yang lebih kecil lagi itu banyak warga yang mendatangi rumah-rumah kandidat untuk mentransaksikan. Gitu. Saya tidak menyalahkan pemilih, tapi ini tidak jalannya pendidikan politik dari kandidat, apalagi partai politik. Jadi saya diskusi dengan Pak Busro, kita tidak bisa berharap banyak partai melakukan pendidikan politik seperti yang diharapkan oleh Pak Basuki. Partai ini bermasalah. Kenapa kandidat melakukan politik uang? Karena ketika dia ingin mencalonkan diri, dia sudah melakukan politik uang kepada pengurus. Temuan kami tidak hanya memberikan secara formal kepada partai, tapi juga informal kepada petinggi-petinggi partai. Supaya apa? Supaya mendapatkan nomor urut yang bagus atau ditempatin dapil-dapil yang bagus. Jadi ada kandidat yang melibatkan penyelenggara, anggota KPUD dan Panwas, termasuk tim sukses. Faktanya mereka memang coba mengubah suara. Jadi kandidat sudah mempengaruhi si penyelenggara, terutama KPUD ya, untuk kemudian mengubah suara. Dan ini jaringannya sudah cukup luas, dan saya kira ini yang mengkhawatirkan. Jadi ini mengkonfirmasi tadi apa yang dinyatakan oleh Pak Ahok dalam pemilihan sebelumnya. Ya, politik uang ini kan secara teoretik terjadi karena ada supply dan demand. Ada supply dari penyelenggara, ada demand kebutuhan dari masyarakat. Kira walaupun demandnya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di mana peran masyarakat sipil untuk memutus supply dan demand ini kira-kira menurut Pak? Masyarakat sipil baru menganggap penting pendidikan politik kepada masyarakat pada saat pemilu, atau pada saat mengendorse kandidat-kandidat dari masyarakat sipil. Baru di situ ingat, oh ini penting melakukan pendidikan politik, gitu ya.
Jadi sebelum-sebelumnya tidak dianggap penting, makanya kemudian saya kira ke depan dalam jangka panjang, selain memperbaiki aturan main, pendidikan politik kepada pemilih hal yang penting. Karena kita aja diregulasi soal politik uang sekuat apapun, tapi pendidikan politik tidak dilakukan, tetap saja pasti akan banyak celah dipakai oleh kandidat, oleh partai politik untuk memanipulasi. Oke, makasih Pak Ade. Saya sengaja beri waktu yang agak sedikit kepada pembicara, walaupun sebenarnya tidak terlalu sedikit, tapi kita punya 40 menit untuk berdiskusi. Sengaja ruang ini saya buka bagi kita lebih banyak berinteraksi dengan narasumber yang datang. Dalam bentuk sesi tanya jawab, saya persilahkan dulu untuk pertama 3 orang penanya ataupun mau memberikan tanggapan atas persoalan demokrasi dan pemilu yang sering kita lakukan dalam beberapa waktu belakangan. Silakan dari depan, silakan. Dari belakang, satu lagi, biar 3 orang. Ya, biar pas 3 orang. Silakan, kalau ada yang bantu mic, silakan. Mulai dari sini dulu. Selamat sore, saya Farisura dari UK Climate Change Unit. Saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak narasumber terkait dengan reformasi pembiayaan partai politik, karena tadi sudah diceritakan mengenai dampak maupun modus-modusnya. Tapi sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk melakukan pembenahan atau pengetatan di dalam terutama dalam political party financing dan funding dalam konteks baik menjelang pemilu maupun di dalam operasional partai politik itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua, yang belakang siap-siap ya. Tolong mic-nya dulu. Mic-nya dulu nyala langsung. Terima kasih, nama saya Dwi, saya adalah warga Indonesia dan warga negatif. Saya ingin bertanya, kita selalu disingat kalau kita bicara tentang demokrasi, korupsi dan sebagainya. Begitulah pernyataan yang disebutkan oleh bapak-bapak dari ICW dan bapak Mustafa Kadas. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita memotong yang saya terus terang saya selalu mengikuti kalau cerita Bapak Busro itu justru mengerikan sekali kalau korupsi yang dialami. Sekarang bagaimana cara memotong secara radikal? Nah, kalau seandainya Bapak menanya ke saya terus terang saya dulu impian saya adalah Bapak Busro adalah menjadi kejaksaan agung. Jadi pasti. Tapi saya bukan tim transaksi. Pertanyaannya itu bagi Pak, bagaimana caranya kita memotong tersebut? Karena semua kita sudah tahu. Kayak gimana itu pertanyaan saya khusus, sebenarnya pertanyaan saya ke Bapak Busro dan maaf dari Bapak CP. Terima kasih. Terima kasih. Belakang. Terima kasih. Nama saya Adi Mulia. Saya bertanya untuk Pak Ahok dan Pak Busro. Pak Ahok, judul acara ini masyarakat sipil dan penguatan demokrasi. Masyarakat sipil sekarang sedang banyak yang menolak tol Dalkot, pembangunan 6 ruas tol Dalkot. Bapak responnya seperti apa? Karena makin lama makin kuat sikap masyarakat sipil kita untuk menolak itu karena dianggap hanya dalam tanda kutip memanjangkan pengguna mobil dan bukan untuk tujuan Bapak, tujuan besar untuk memodernkan Jakarta seperti layak untuk ASEAN nanti 2018. Itu pertanyaan saya untuk Pak Busro. Kemarin saya ikuti langsung proses pemaparan pansel KPK dengan Komisi 3 yang dengan statement paling kontroversial. Kayaknya nggak cocok nih Pak Busro jadi salah satu calon itu dan harus kocok ulang. Itu jelas bagi saya menafsirkannya itu sebagai memang ketakutan DPR. Tapi saya sendiri dari tadi belum mendapat respon Bapak. Bila mana dalam jelang sampai 9 Desember besok
akhirnya ternyata benar-benar Bapak hanya dicoret dan akhirnya disuruh ganti lagi komisi nama satu lagi. Itu respon Bapak setia. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 orang sudah bertanya. Saya minta langsung ke Pak Busro karena ada beberapa pertanyaan. Saya ambil 2 pertanyaan untuk Pak Busro. Pertama, bagaimana soal pembenahan pendanaan partai politik kita, kemudian memotong korupsi secara radikal, dan soal seleksi pimpinan KPK. Ada 3. Ya, memotong korupsi dalam tubuh partai politik dikaitkan dengan dana parpol. Jadi dalam undang-undang parpol itu diatur dana parpol itu dari APBN atau APBD, kemudian dari anggota, iuran anggota, dan juga dari badan-badan usaha sumbangan ya. Terus jumlahnya pun dibatasi, paling banyak seingat saya 7,5 miliar rupiah. Pertanyaannya, apakah undang-undang yang mengatur tentang parpol di sisi anggaran seperti yang sebagian tadi saya sebutkan itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang tadi diajukan, sekaligus menjawab pertanyaan terjadinya proses-proses pembusukan dalam tubuh sebagian anggota parpol. Nah, kalau dilihat realitas sekarang ini, parpol itu sebagai pilar demokrasi dan dia harus diperkuat. KPK sejak dulu sampai sekarang punya program memperkuat posisi parpol ini ya, lewat program-program induksi kepada calon-calon anggota DPR yang kemarin sudah kita lakukan, dan juga kita membuat satu desain tata kelola DPR yang anti fraud, itu kita sudah sampaikan. Dari seperti itu, maka KPK posisinya terhadap parpol dan DPR itu simbiosis mutualistik. Dalam pandangan kami, akal waras kami, parpol itu tidak boleh diperlemah. Tapi dengan catatan, kalau ada parpol menerima dana secara berlebih-lebihan, ya, maka parpol bisa dibubarkan, tapi prosedurnya teramat berat banget. Karena syaratnya memang seperti itu. Seperti itu, misalnya ada korupsi aktivis parpol, hasil korupsinya masuk untuk anggaran parpol itu sendiri, dan itu bisa dibuktikan. Itu prosesnya panjang. Nah, dengan demikian, politik legislasi kita itu seharusnya politik legislasi yang menolong parpol itu sendiri agar lebih transparan. Transparansi itu kata kunci kejujuran, saya terjemahkan sebagai salah satu cara untuk mencegah korupsi di tubuh parpol. Dengan demikian, maka upaya memotong korupsi politik yang sekarang ini yang dominan itu korupsi politik, korupsi oleh mereka yang punya jabatan-jabatan atau kekuasaan politik. Itu yang terpenting, tidak bisa hanya dilakukan dalam bentuk gerakan-gerakan desakan moral seperti NGO dan sebagainya, tapi juga harus politik legislasinya ini harus revisi. Revisi menjadi agenda kekuatan masyarakat sipil, sehingga kalau diskusi sekarang ini ada rekomendasi supaya masyarakat sipil membuat agenda revisi undang-undang kepolitikan, itu menjadi menarik. Sambil menunggu itu, perguruan tinggi sekarang ini kebanyakan tidur. Berapa ratus perguruan tinggi yang ada fakultas isipolnya, tidak, apakah pernah mereka melakukan pendidikan politik, ngajak parpol, ayo parpol bersama kami NGO kita lakukan pendidikan politik kepada para konstituen. Parpol harus ditolong kayak gitu. Kalau KPK kritis itu bukan kepada parpolnya, kepada anggota parpol yang abuse of his authority. Kepada parpolnya kita perkuat. Kami sadar, kami paham parpol itu pilar demokrasi. Tapi kalau terjadi proses pelemahan parpol itu kebanyakan justru dari parpol sendiri, ya, bukan dari yang lain. Nah, itulah sikap politik, bukan sikap politik, ya, tata kerama KPK kepada parpol seperti itu. Lah, adapun DPR itu kadang-kadang membuat kami senang jantung, itu kami terima dengan sabar. Senang jantung apa maksudnya? Kami berkali-kali akan diperlemah. Ya, itu bagian dari sebagian anggota DPR seperti itu. Tapi kalau kami tidak pernah senam jantung langsung sekaligus mati, itu kan malah repot. Jadi ada sinyal gitu. Jadi otot jantung kami ini sekarang sudah fleksibel. Mau diperlemah-perlemah itu
kami nggak kaget lagi, dulu awal-awalnya kaget sih. Ya. Tapi nggak sampai merusak harapan kita, nggak sampai. Tapi masih minum Panadol nggak? Ya, masih minum Panadol nggak? Lalu kemudian yang kedua tentang posisi DPR kaitannya dengan dua calon terpilih yang sudah diluruskan oleh Pansel, itu saya sendiri tidak ambil pusing. Sebagai Busro pribadi saya tidak ambil pusing. Cuman kalau DPR misalnya seperti yang saya dengar hari ini itu nantinya mengarah kepada dua orang calon kandidat ini akan dipilih dijadikan satu dengan 2015, berarti Agustus 2015 itu akan ada seleksi lagi. Lalu seleksi oleh DPR itu nanti akan dilakukan kira-kira bulan November 2015. Pertanyaannya, apakah dengan demikian itu berarti DPR mengakui KPK tidak masalah dan tidak akan bermasalahkan dipimpin hanya oleh 4 orang? Kalau seperti itu tidak ada masalah buat kami, karena budaya kerja di KPK sudah semakin mengalami pemerkuatan sejak periode 1, 2, 3 ini, sehingga dengan 4 orang sebetulnya cukup. Tapi kalau ada 5 lebih bagus. Kalau hanya 4 cukup, kalau 5 lebih bagus. Nah, kalau berarti ini ditunda, DPR berarti pilihannya bukan yang lebih bagus, cuma kelas cukup saja gitu. Nah lalu pertanyaannya, pada pribadi saya tidak akan melakukan komplain apapun juga. Putusan Komisi 3 itu sudahlah, itu nanti biar untuk pembelajaran masyarakat. Sehingga 16 Agustus itu saya terakhir kantor, insya Allah. 17 Agustus saya tetap ber-KPK, tapi lewat kampus saya di UI sana. Memperkuat KPK dan masyarakat sipil melalui kampus. Artinya Pak Busro tidak mempermasalahkan, tetapi jangan kemudian dipermasalahkan soal kolektif dan kolegial pengambilan keputusan dari 4 orang yang ada. Itu konsekuensi politik dari tidak berhasil dilakukan seleksi sebelum masa reses. Masa reses kan 5 Desember. Tinggal sebentar lagi. Kalau sekarang Komisi 3 mengambil keputusan besok pagi misalnya nih ya, misalnya dia lakukan fit and protes, saya siap. Tapi kalau tidak juga siap. Oke, makasih Pak Busro. Saya ke Pak Ahok. Ada pertanyaan soal, saya ingin dengar nih sebenarnya pembenahan parpol versi Pak Ahok itu gimana sih? Soal pendanaan, soal mengikis oligarki dan segala macam, termasuk juga ada suara konstituen tadi Pak soal dalam. Kalau menurut saya parpol itu kuncinya itu adalah yang non cash tadi. Jadi kalau ada non cash, kita harus berani minta seluruh Indonesia itu mungkin dibuat peraturan cash hanya bisa ditarik di ATM. Itu satu kali tarik itu sebatas UMP misalnya. Sehingga semua orang itu juga bisa memonitor orang miskin mau kita bantu, bantuan KJP mau ke Indonesia apapun semua dalam bentuk transfer. Dan dia beli makanan pun itu dilakukan di India. Jadi kalau orang terjadi bencana, gempa atau banjir, yang si orang miskin itu dia dapat kartu ATM, itu bukan bisa tarik cash, itu beli makanan di debit. Dia bisa dilihat. Nah saya pun mau nyontek ini, setelah semua udah punya, saya kan semua PKL, semua pekerja harian lepas semua sudah transfer. Pegawai kami mau di kue pun semua transfer. Kita main kunci di tahun depan 25 juta, walaupun ada yang nakal kan ada 100 juta, dia tulis ceknya 5 kali. Pintar juga dia. Tapi di cash management system dia tidak tahu. Saya punya ada kontrol cash management system, suruh Bank DKI bikin, saya bisa tahu keluar masuk uangnya kelihatan nih. Oh kelihatan ini nakal. Ya udah kita tunggu Desember kita sembeli aja staffin. Ya kelihatan ya, cuma gampang kita lihatin aja. Nah itu jawab itu pikiran saya. Kalau uangnya dikontrol, mau tidak orang pasti terpaksa supaya. Ya kan sama kalau kita punya istri yang galak gitu kan. Kalau semua gaji diambil semua, pasti kamu nggak merokok juga, susah. Merokoknya dibatasi. Karena istri juga saya belajar ada teman saya bilang gini, kalau itu uang rokok gitu dong. Terus gimana kamu cara bisa baik? Semua gaji penghasilan saya kasih pada istri saya. Ini kebetulan dia dari orang Jawa. Itu kata bapak saya, kita turunan Tionghoa nggak ada tuh istilah begitu, uang kasih istri semua. Itu orang Jawa, teman-teman. Itu orang Jawa bisa. Tapi hasilnya baik sekali. Dia nggak mau merokok, istrinya kasih duit beli rokok. Dia minta, boleh merokok, nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau minta,
tapi ditakar nih sebungkus, nah gitu loh, pikirin. Maksud saya ini ujung-ujungnya duit. Menurut saya itu, kalau itu bisa dilakukan, sistem akan membaik. Nah, itu dijawab yang tol. 16 tol ini memang, kalau jujur, saya pribadi, saya tidak mau ada tol di dalam kota di Jakarta. Saya ingin semua jalan saya bangun, saya mau kenakan ERP, Electronic Road Pricing. Kenapa? Karena setiap kali lewat, tung, duitnya masuk terus, kayak paman gobel kan? Masuk terus. Kalau pakai PT bikin tol ini, walaupun pakai duitnya BUMD kami juga, duit kita juga, bayar direksi mahal, bayar pajak penghasilan lagi 28%. Bodoh sekali, ngapain bayar pajak? Ada tanggung lagi, makanya saya langsung masuk. Nah, tapi sekarang kita bicara teknis sekarang. Ini bicara soal bisnis ya. Nah, saya bicara teknis. Ini 6 ruas tol ini kenapa harus dibuat? Outer ring roadnya udah jadi. Jadi kalau kita bicara ini ada outer ring road bulat, sekarang mulai macet nggak? Orang mulai ngeluh kan macet kan? Kenapa macet? Semua orang dipaksa muter. Harusnya di antara celah ini ada utara selatan, timur barat, tenggara, barat daya, gitu kan? Barat laut, timur laut, apa? Mesti ada posisi seperti ini. Baru dia terurai, ada networking. Orang masih protes, Anda mau manjakan yang punya mobil. Siapa bilang mau manjakan? BBM subsidi mau saya cabut di DKI, pajak progresif naik. Kemarin dalam rapat, saya sudah bilang sama Pak Presiden dan Menteri Keuangan, saya mau periksa seluruh pemilik mobil di Jabodetabek. Ini marah mas saya. Yang bayar pajaknya berapa? Beli mobil 500 juta, kita bayar pajak berapa Anda? Gitu. Kalau Anda beli mobil 100 juta saja yang murah, harusnya Anda minimal bayar pajak penghasilan 28 juta. Kalau punya uang cash 100 juta, berarti Anda untung. Lalu orang mau dikemanain? Kita paksa naik bus. Tahun depan kita mau siapkan 100 bus tingkat gratis. Kita juga akan tambah kira-kira 1.300 bus Transjakarta. Harusnya sudah selesai, dikorup, masuk penjara jadi terbengkalai. Harusnya udah beres ini soal-soal Transjakarta. Lalu katanya tidak menambah ruas jalan, berdebat sama saya. Saya kasih tahu Anda, Jepang saja di seluruh dunia pertumbuhan mobil tidak ada rasio jalan yang bisa mengerem pertumbuhan mobil. Karena begitu perekonomian meningkat, nggak ada yang bisa. Itu yang ada memaksa orang pindah ke transportasi massal. Baik, kami membangun MRT, membangun light rail juga. Ini mau rencana tahun depan. Gimana cara maksa orang pindah dari mobil? Dikenakan ERP, dikenakan parkir meter. Kenapa parkir meter? Kita bisa ngatur mahal atau murah. Bahkan tukang jaga parkir meter kami gaji 2 kali UMP. Sopir bus Transjakarta kami articulated 3,5 UMP. Ini untuk mendorong pelayanan yang lebih baik. Nah ini kita jadi kelas ini lagi menambah macet. Nanti mau masuk ke tolnya macet. Kita main di atas nih kita. Kalau mau macet masuk gampang, masuk tidak bayar, tidak antri, keluarnya yang bayar. Biar macet ini dalam, biar yang punya duit muter-muter di atas. Nah saya pertanyaan di depan, kenapa kasih kepada PT? Ternyata outer ring road kita ini dikuasai beberapa PT. Kecuali kalau mereka bisa saya paksa, saya punya uang beli, saya lebih suka seluruh jalan di DKI itu kenakan ERP. Yang untuk tol-tol itu saya nggak mau tol. Maka sekarang saya lagi rancang jalan layang-layang yang baru itu khusus kalau kita kenakan ERP. Kalau kamu mau pintas bayar, tuh kaya kan bayar. Nah Transjakarta kami bangun 3 koridor yang layang, yang selama ini tidak pernah diselesaikan. Jadi kami bangun jalan layang khusus bus pakai lift untuk naik turun. Jadi kalau dia menurut kami tidak memperhatikan masyarakat pengguna transportasi umum, salah. Tapi apakah Anda mesti melarang tol? Ya nggak bisa, ya namanya kota ya begitu, kita naikkan ke atas kok. Semua main di atas dia. Jadi kira-kira gini teorinya. Kamu kalau desak-desakan di bawah, mau nyaman naik ke atas tapi bayar kamu. Kalau yang ini bisa naik ke atas, ini juga kosong sebetulnya. Tapi tetap nggak cukup. Waktu tol atau ring road baru dibuka, kosong enak. Sekarang coba 1 minggu, macetnya minta ampun. Kenapa? Karena hanya muter, dia tidak terurai, tidak ada networking. Nah kalau kita lihat Casablanca,
Kenapa Casablanca kayaknya konyol, nggak dilewatin? Betul nggak Casablanca? Bawahnya macet, atasnya nggak lewat. Itu harus sampai ke becak kayu di daerah Bekasi situ, sampai ke Tanah Abang. Kenapa nggak diselesaikan? Karena itulah interchange dari 16 tol dalam kota di tengah. Jadi susunan semua di situ. Nah, kenapa nggak dilakukan? Saya menduga Pak Fauji Bowo dulu diprotes orang takut karena dipilih. Kan masyarakat hukumnya kan di pemilu kada ada hubungannya kan? Ada hubungan pemilu kada kan di sini, demokrasi. Satu orang satu suara. Makanya ditunda. Akibatnya Casablanca jadi, tolnya nggak nyambung, interchange-nya nyambung, connecting sampai ke motor linknya nggak ketemu semuanya. Kenapa? Mungkin beliau takut tidak terpilih, tidak populer. Nah kalau saya milih 16 tol itu jadi untuk jadi ATM UKIM. Anda tidak perlu pilih saya lagi 2017 dan Anda nggak bisa ngerem saya. Itu putusan saya seperti itu. Jadi saya putuskan tidak usah dipilih lagi, tapi saya membereskan dengan itu saya putuskan. Makanya saya suruh terus, dan bukan uang kita kok. Dan saya mau beli, makanya saya suruh semua BUMD yang bangun, dan kita mau beli. Sama seperti saya mendorong normalisasi sungai Ciliwung, nggak pernah beres, terus begitu. Saya sekarang putuskan 2016 beres, tapi semua orang saya gusur, saya nggak peduli. Dan pasti dia akan menghukum saya, tidak pilih saya kembali. Nggak apa-apa, yang penting Jakarta beres. Itu aja prinsip saya. Pak Ahok, ini sebenarnya pertanyaan seperti ini. Cuman bagi saya menarik untuk melanjutkan pertanyaannya. Selaku eksekutif, itu dinas mana yang paling susah mereform? P2P. P2P. Iya. Yang ini apa? Perizinan pembangunan. Iya. Pengurusan apa? IEB itu. Iya. Waduh, itu betul. Tata ruang udah ditakut-takutin masih lumayan, udah mulai takut deh. Ya, P2P kita gabung. Itu paling banyak. Problem tata ruang itu menjadi persoalan-persoalan yang amat krusial. Jadi kalau tadi Pak Ahok menyampaikan di sektor tata ruang itu ada indikasi korupsi melalui sektor ini. Dan ini bukan korupsi semata-mata, cuman lebih daripada itu ialah tata ruang itu kemudian dibisniskan, ditransaksikan. Nah, ketika pihak-pihak tertentu yang memperoleh kemudahan untuk bisa akses melalui transaksi-transaksi itu, sementara kekuatan-kekuatan ekonomi pada umumnya yang dia juga mempunyai HAM ekosok untuk bisa memperoleh lisensi, tidak bisa karena tidak mampu, tidak bisa melakukan transaksi. Maka yang terjadi di situ korupsi yang sudah berlapis-lapis itu. Jadi ini Pak Ahok mesti harus kita bantu bersama, sehingga kepemimpinan Pak Ahok ini kalau bukan saja relatif bisa menekan korupsi, tapi juga sekaligus bisa menjadi ikon 5 tahun ke depan sebuah gubernur, pemprov level di pusat pemerintahan yang ramah dengan demokrasi, ramah dengan akar rumput, sekaligus clean dan clear dan bisa diakses oleh masyarakat. Maka ini akan menjadi model pemprov yang bagus itu, tidak metropolis banget, tapi metropolis yang demokratis. Ini diperlukan orang yang satu sisi ada pada Pak Ahok ini, tapi kekurangan Pak Ahok itu sesuatu yang lumrah, sehingga harus kita isi. Itu. Selama ini sudah kita isi. Itu Pak, itu benar itu Pak. Yang dinas itu bisa kita jadi tahun depan kita akan paksakan pelayanan terpadu satu pintu. Sebenarnya tahun lalu saya sudah paksakan online sistem. Kasarnya saya nggak tipu gitu. Saya bilang online sistem 2014 nggak ada toleransi, 2013 dipaksa bikin. Saya udah tahu P2P nggak becus itu. Online-nya kurang aja, on off Pak, servernya nggak kuat Pak. Jadi orang mau masuk nggak bisa di on Pak. Nah itu yang di lapangan apa yang terjadi, misalnya Anda mau bangun rumah, memang dasar warga juga pengen kan Jakarta tanahnya mahal. Begitu kami masuk, kami mulai ngerti kenapa hampir semua bangunan orang 3 lantai, izin kan cuma 2 lantai. Di situ kita rugi, bangunan PBB semua rugi, bayar pajak BPRTB rugi, oknumnya
Ya orang Jakarta mau 3 lantai dong, supaya tanahnya mahal, 3 lantai lebih bagus kan. Itu nyogok. Langsung kami ubah, Jakarta boleh 3 lantai supaya nggak bisa permainan. Itu pun surat ke bawahnya nggak diumumkan terus dari mereka. Malah dia pakai buat bohongin. Mau 3 lantai nggak? Bayar. Padahal udah bener ini boleh dari warga kita juga kebiasaan nyogok kan. Ini yang lucu gitu. Wah, kita kasih tahu. Ada lagi yang lebih konyol. Dia bangun kos segala macam, dia nyogok kan. Begitu di presnya lebih mahal, baru nyari saya. Tadi baru lagi nyari sama saya. Kita mau lapor, orang bapak beras kami 7 juta. Proyek apa saya tanya? BBM SMS. Dia bilang kami bangun kos-kosan. Udah salah peruntukan di kos-kos. 3-4 lantai. Kamu yang nyala sama. Sebetulnya dulu juga dia diizinkan boleh Pak, asal bayar uang. Sekarang dia minta lebih gede, kurang aja. Jadi udah diperas baru ngomong. Terus saya bilang rasain lu. Udah ya mau main biarin. Tadi datang lagi, kita supply barang, di stop tinggal 26 hari. Padahal udah janji kita yang menang. Kita udah datangin barang segala macam nih. Kasih dia bilang sama kamu Jakarta berubah, gak bisa main lagi. Mungkin dia udah takut saya pecat. Terus tolonglah Pak, barang kita udah datang nih. Aku gak mau tahu, kok aja bego aku bilang. Dia kapok gitu loh. Jadi banyak model-model seperti itu terjadi. Nah kami mau bergabung tahun depan ada perlawanan. Jadi kami sudah perkirakan PTSP ini kayak bang, tahun depan Januari ini pasti perlawanan. Sekarang sudah dapat laporan sistem IT-nya belum terkoneksi, masih masalah, biarin saya bilang. Anggap kayak calo aja, buka kantor calo dari PTSP. Kalau sampai nggak ada terkoneksi, jadi semua selesai di sini. Kamu mau telepon kayak mau BBM kayak SMS kan gua mau tahu, bikin catatan. Jadi saya perkirakan 2015 kita paksakan ini pasti berantem ini. Gak apa-apa, kan demen juga itu latihan. Nah, supaya dua usah lawannya itu dulu ya Pak ya? Ya, nggak melawan semua lah. Kalau melawan semua kan di film kungfu itu. Jadi tahun 2016 saya harap sepanjang 2018 gesek ini 2016 bisa normal. Jadi kita harus paksakan. Sama kayak sekarang, kenapa penyerapan anggaran di DKI nggak sampai 35%? Saya paksakan e-budgeting, saya paksakan pengadaan 1 pintu. Dibilang apa? Kalau 1 pintu sama e-budgeting kami nggak punya harga satuan, jadi nggak bisa masukin, kurang ajar kan? Harus masukin dong. Kalau bapak paksa terus begini, nanti tidak ada penyerapan anggaran. Malu dong gubernur nggak ada penyerapan anggaran. Terus saya jawab aja, gua nggak ada malu, lu baru tahu ya. Biarin aja gitu loh. Tapi bukti orang Jakarta bisa merasakan aspal, hotmix, seat pile, sampah lebih baik daripada dulu kok. Sungai-sungai juga semua lebih baik. Itu dulu nggak bisa anggaran kemana? Saya nggak malu daripada nggak bisa anggarannya nggak karuan. Terus mau diinterpelasi, terus mau di hak angket, mempersoalkan anggaran banyak tidak terserap. Kami masuk dananya 41 triliun, sekarang 79,8 triliun. Kalau terserap 35%, memang kalian cuma tahu habisin proyek kok, nggak punya otak mau kemana? Jalan bagus-bagus nih, tinggi betul. Saya coret hampir 400 miliar. Jalan hobbing bagus-bagus, dia bilang tergenang 30 cm, dia mainin beton 30 cm. Padahal persoalannya gotnya nggak digaruk. Di Pejaten ada got hampir setinggi leher saya, itu tinggal selobang ini aja airnya. Gara-gara airnya buntu, tinggiin jalan. Saya tanya, tinggiin jalan sampai kiamat keburu nggak kalau itu caranya? Nggak keburu. Kalau keburu ya jangan ditinggiin. Tapi ini ada silva nih Pak, 300-400 miliar gimana? Emang gue pikirin mau silva nggak silva? Itu diselamatin. Lu garuk tuh semua tuh, kirim alat-alat. Kalau masih tergenangan, coba lihat. Hujan kemarin saya tertekan nih. Saya dapat laporan lurah semua. Jakarta hujan gila-gila kan merata kan? Coba genangannya terbatas sudah. Dulu kalau merata gini, Kuningan, Menteng semua banjir. Saya kenapa enggak? Karena salurannya semua lurah semua saya perintahkan cari air kemana bongkar, kirim alat berat. Kalau ada masalah kalian saya staffkan semua. Kemarin kepala PU udah saya staffkan, jadi mulai takut. Pengalaman kita kepala dinas kalau eselon 234 kalau mau diganti harus carikan posisi. Jadi ganti 2 orang 7 keliling sebulan nggak ketemu. 2 orang dicopot, yang dicopot mau pindah kemana ya? Ke sini, ini mau kemana ya? Puter. Kayaknya nggak jadi pindah deh. Belum, kenapa nggak jadi ganti dia? Belum ada posisi yang kosong.
Sekarang saya nggak mau pusing. Saya mungkin mau ganti kira-kira 3.000, 2.000 atau 3.000 akhir tahun ini. Terus ada teman saya gubernur, gimana caranya ganti 2.000, 3.000 orang? Nanti nyusunnya gimana? Apa yang susah bos? Cuma buang orang, isi orang kok kan 2.000. Yang repot kalau buang orang mau pasang lagi, pusing saya. Cuma buang doang. Istafin aja sekolah tingkat. Nah tadi baru dapat laporan dari Intel. Ini laporannya udah mulai mengarah ke sana nih laporan Intel tadi. Saya baca-baca. Ada perkumpulan persekongkolan baru dari PNS kita, pejabat teras maupun pensiunan. Apa yang dilakukan dari Ahok akan membahayakan PNS pribumi. Ini nih lucu. Saya langsung baca, saya senyum-senyum tadi. Akan membahayakan PNS pribumi, terutama yang Islam dan Betawi. Jadi tolong harus dijaga benar. Jangan sampai Ahok berhasil mengganti jabatan BKT, semua jabatannya itu. Ini ada perkumpulan di rumah bekas pejabat. Kita langsung kan kita kan kabinda, kita kan kepalanya DKI kan. Jadi kita punya laporan itu kan. Wah makanya saya bilang tadi bercanda-canda yang tadi pakai serangan subuh itu kalau saya masalah. Nggak boleh. Ini masalah dia. Tapi ini contoh kondisi di DKI. Tapi saya senang sekali. Mereka ngancam mau jatuhkan saya. Saya ngitung-ngitung kalau saya dijatuhkan proses-proses butuh 1 tahun baru jatuh. Kira-kira gitu ya. Ini kalau 1 tahun di balai kota sudah ada foto saya. Gua mau suruh jangan pakai masuk itu terus Ahok di situ. Gubernur DKI 2014-2015. Lumayan kan? Itu pertama. Terus yang kedua apa? Politik itu persepsi. Sama seperti saya di Bangka Belitung. Kalau orang Bangka Belitung mau pro saya kan ini sayang ya Ahok tak jadi gubernur ya. Kalau jadi gubernur pasti hebat Bangka Belitung kita. Pada dalam hati saya juga bingung mau ngapain di sini. Tapi persepsi hebat kan. Makanya saya lagi ngejelas tahun ini 2015 melakukan perubahan yang radikal. Lalu kalau saya turun pun nanti orang Jakarta kan bilang gini, sayang Ahok tak selesai sampai 2017. Nah, kalau selesai pasti top Jakarta. Padahal belum tentu top ya. Mendingan boleh turunin jadi kabur. Ini namanya happy exit. Dapat nama kakak kerja. Nah itu politik. Saya mesti permisi nih. Saya sengaja cerita. Masih banyak. Tahun depan kita jangan keluarkan ke Bank DKI. Kan semua transaksi bisa lewat Bank DKI. Tahunnya 100 juta. Saya 100 juta dia masih main. Tahun depan 25 juta saya batasin. Diatur Pak. Tinggal instruksi Bank DKI dong. Pokoknya kalau orang clearing cek di atas 25 juta tolak. Nggak bisa ditarik. Lalu SKPD yang keluarkan cek di atas 25 juta saya akan copot. Jadi sederhana. Saya kita udah temukan dari laporan ICW semua ada beberapa pejabat eselon 2 nggak melaporkan LHKPN. Nah yang mau kita hukumnya kita copot. Staffin aja. Dia jelas. Nah ini udah daftar berapa Pak yang udah laporan LHKPN berapa? Ya saya cuma baca sekilas tadi laporan dia. Bapak sudah laporan? Oh saya mau dari dulu, dari DPR nih. Soal Pak Yusuf tadi kan Pak Yusuf bilang bahwa proyek-proyek yang akan dari DPRD yang diajukan di DKI gimana Pak? Nah, walau alam jawabnya. Tapi yang jelas bagi saya udah bilang sama SKPD, kalau rapat dengan DPRD tidak mau direkam suasana rapatnya untuk kita simpan dan kita upload ke YouTube, tidak perlu rapat. Dia nggak usah rapat anggaran. Jadi kalau ada oknum DPRD ngotot nggak mau rapat anggaran, kan ada yang mau, kan DPRD kan ada yang baik ada yang enggak kan. Masih ada yang baik mau rapat, yang tidak mau terekam kita akan upload. Kalau mereka tetap protes, tidak mau juga lakukan, kami memilih tidak usah rapat APBD, kita gunakan APBD tahun lalu. Karena APBD tahun 2014 pun sudah hampir 80 triliun, udah banyak banget. Ini aja nggak bisa dipakai. Pak, ya? Mengenai DPRD menolak Pemprov menggunakan anggaran belanja daerah ini, itu program tahun ini Pak. Mana bisa menolak DPRD? Itu kan justru adalah celah undang-undang. Ketika DPRD tidak mau membahas, maka supaya untuk kelanjutan sebuah provinsi atau daerah itu langsung otomatis menggunakan APBD tahun lalu. Dia mau menolak, makanya saya bilang sayang yang ngomong itu nggak ngerti konstitusi tuh nggak. Baik anggota DPRD kita nih nggak ngerti konstitusi, oknum-oknumnya ini gitu loh. Mau lengserkan Ahok lah, nggak boleh dilantik lah, mau dipilih. Itu kan bukti-bukti nggak baca perpunya cuma 1-2 ayat, 2 pasal. Kalau saya bilang sekolah dulu, tersinggung lagi loh nanti gitu loh. Malas baca saya kira. Pak katanya tadi Bapak nggak mau
nggak suka sama pembangunan 6 ruas jalan tol ini, maksudnya gimana? Bukan nggak luas. Bukan, saya pribadi lebih suka tidak ada tol dalam kota. Saya mau saya bangun sendiri gunakan ERP. Karena kalau ERP itu dapat duitnya itu bisa saya pindahkan ke PSO, Public Service Obligation. Sekarang naik bus kan orang mahal nih. Kalau kita mau operasi yang benar-benar bus itu bisa sekali naik 10.000 nih bus yang baik. Rakyat kan belum bisa bayar begitu mahal kan. Nah saya mau kasih 5.000 misalnya atau 10.000 sudah seharian naik bus. Nah yang nutupin ini siapa? Namanya PSO. Ketika masyarakat tidak mampu membayar yang pas, itu pemerintah mensubsidi. Nah saya lebih baik kalau duitnya dari mana? Kalau saya ada tol, ada ERP, masuk. Kalau tol kan nyetoran dari keuntungan, masih direksi ambil gaji, masih ada bagi hasil, masih bayar pajak. Tapi kan masalahnya auto ring road kita di luar, ini masih ada net booking. Yang di luar ini dikuasai beberapa PT, teman. Bukan cuma satu. Dan dia juga nggak mau jual ke kita. Nggak mungkin dong di sini nggak bayar, di sini kenain. Ya sudah, kalau gitu oke, di atas kalian mainnya semuanya auto ring road. Tapi saya wajibkan kalian selesain ya Casablanca saya. Kita nggak mau keluarin duit. Ini juga PT kita, kamu beresin nih Casablanca nih. Itu alasannya Bapak menerima? Iya, karena udah terlanjur mereka ada yang di pinggiran ini. Nah saya nggak bisa cabut ya. Kalau nggak ada, saya katakan saya secara pribadi saya nggak mau. Pak, untuk bangun mekanisme. Tapi bukan berarti saya nggak bangun jalannya loh. Saya tetap mau bangun jalan 6 ruas itu, tapi bukan tol, saya kenakan ERP maksud saya. Supaya duitnya masuk ke, itu 6 ruas harus dibangun. Sama kayak kamu punya rumah, 1 lantai kalau udah sempit, lu punya duit, bangun 2 lantai nggak? Kan tanah terbatas, ya sama. Bangun 3 lantai, jadi 6 ruas jalan itu harus ada untuk menghubungkan auto ring road. Tapi nanti menggunakan ERP ya Pak ya? Nggak bisa lah, saya suruh mereka, saya maunya ERP. Mungkin nanti kita beli balik.